Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan tugas diskusi pada pertemuan ketiga tentang sejarah perjuangan Pancasila. Ini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ketua Muhammad Naufal Al-Farabi, Sekretaris Najwa Putri Fadilah, anggota Akmal Raihan Fauzi, Amelia Meilani, Erma Dewanti, dan Natasha Indah Lakaden. Jelaskan tonggak-tonggak sejarah dari Pancasila. Tonggak sejarah adalah peristiwa penting dalam perkembangan atau kemajuan umat manusia atau masyarakat atau bangsa yang dicita-citakannya. Tonggak sejarah Pancasila ada 3, diantaranya yang pertama, anggota Panitia 9. Tonggak yang kedua, Soekarno yang berpidato pada 1 Juni tahun 1945. Tonggak yang ketiga, melakukan diskusi atas usulan-usulan dasar negara yang telah disampaikan pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara tersebut yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau The Jakarta Charter. Nomor kedua, jelaskan urgensi memahami konteks sejarah dalam memahami Pancasila. Yang pertama, ada asal-usul dan perkembangan Pancasila, yaitu melalui perjuangan dan evolusi ideologis. Yang kedua, pemahaman terhadap perjuangan bangsa. Konteks sejarah menggambarkan bagaimana Pancasila menjadi simbol perjuangan dan tekad bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan politik, sosial, dan ekonomi. Kesinambungan dengan masa kini, membantu melihat nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang relevansi dengan isu-isu dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Bagaimana fungsi Pancasila sebagai filter bagi warga negara Indonesia dalam menghadapi era globalisasi, kemajuan teknologi informasi komunikasi, dan revolusi industri 5.0? Pancasila memiliki peran yang penting sebagai filter atau kerangka kerja bagi warga negara Indonesia dalam menghadapi era globalisasi, kemajuan teknologi informasi komunikasi, dan revolusi industri 5.0. Berikut beberapa fungsi Pancasila dalam konteks ini. Yang pertama, kepemimpinan yang bijaksana. Kedua, toleransi dan kerukunan antaragama. Ketiga, pemerataan dan keadilan sosial. Keempat, pendekatan bijaksana terhadap teknologi. Kelima, pendidikan dan pengetahuan dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Warga negara Indonesia dapat menjalani era globalisasi, teknologi informasi komunikasi, dan revolusi industri 5.0 dengan cara menjaga integritas, martabat, dan keadilan. Jelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif. Ideologi terbuka selalu aktual karena memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan aspirasi masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat dinamis, yang artinya mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan dengan menerima masukan nilai baru. Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat antisipatif, yang artinya Pancasila mampu menjadi filter terhadap segala macam hal yang masuk ke Indonesia, baik itu budaya, kebiasaan, adat, paham, maupun nilai-nilai baru lainnya. Makna kristalisasi nilai-nilai Pancasila. 1. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 2. Sumber dari segala sumber hukum. 3. Membidani lahirnya tekad dalam diri rakyat Indonesia. 4. Proses pengkristalan dari budaya, agama, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi ukuran dalam nilai hukum yang berlaku di negara Indonesia, sehingga hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 5. Berikanlah uraian ringkas tentang sejarah perkembangan Pancasila dalam beberapa periode sejarah bangsa Indonesia. A. Masa sejarah kerajaan di Indonesia. Masa kerajaan merupakan cikal bakal atau fondasi pemerintahan dalam sebuah sistem yang teratur, di mana masa ini menandakan bahwa era prasejarah menjadi era sejarah yang telah menggunakan sumber-sumber tulisan sebagai patokan dalam kajian penelitian. B. Masa perlawanan bangsa terhadap penjajah.
Tahun 1956, Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pertama kali mendarat di Banten. Tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang VOC di Batavia untuk memperkuat kedudukannya. T. Masa awal kemerdekaan. Sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai jasa para pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Maka, sejak awal kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsanya sendiri, yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan dengan berupaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman. D. Masa Orde Lama. Saat berada di masa Orde Lama, Indonesia dipimpin oleh Soekarno sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Masa Orde Lama yang dipimpin Soekarno berlangsung dari 1945 hingga 1966 atau sekitar 22 tahun. E. Masa Reformasi. Masa reformasi ini adalah masa perubahan dari masa sebelumnya. Di Indonesia, masa reformasi terjadi pada tahun 1998, yaitu masa peralihan dari Orde Baru atau pemerintahan Soeharto ke masa selanjutnya. Reformasi yang ada di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 1998. Kemukakan macam-macam rumusan Pancasila sejak zaman Jepang sampai sekarang ini, dan di mana pertama kali rumusan Pancasila kita temui. Rumusan pertama Pancasila disampaikan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 pada hari ketiga sidang BPUPKI yang pertama. Perumusan Pancasila disempurnakan lebih lanjut oleh Panitia 9, suatu panitia yang dibentuk oleh Dokuritsu Junbiko Sakai yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusne, Joko Sendjoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Qohar Muzakir, Bapak A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Macam-macam rumusan Pancasila yang pernah diakui sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila secara resmi diterima sebagai dasar negara dan pernah ditetapkan dalam beberapa dokumen sebagai berikut. A. Rumusan pertama, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. B. Rumusan kedua, Pembukaan Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945. C. Rumusan ketiga, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949. D. Rumusan keempat, Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara 15 Agustus 1950. E. Rumusan kelima merupakan rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama menuju Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Rumusan Pancasila yang sah berlaku sampai sekarang tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 8. Pentingnya Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Pancasila dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia merupakan cara pandang untuk menilai peristiwa yang melatar belakangi terbentuknya NKRI dan dasar negaranya, yaitu Pancasila. Pembentukan Pancasila tersebut tidak terlepas dari sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dari zaman Hindu, Buddha, dan Islam. Proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila dimulai dari sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pada sidang tersebut dibahas mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk setelah Indonesia merdeka. Pada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila mengusulkan 5 asas yang kemudian dinamakan Pancasila. Kelima asas tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berdasarkan kelima asas tersebut, maka dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan 1. Insinyur Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Abi Kusno Cokrosuyoso, 4. Agus Salim, 5. Wahid Hasyim, 6. Muhammad Yamin, 7. Abdul Qohar Muzakir, 8. Bapak A.A. Maramis, dan yang terakhir Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
dan dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Nomor 10. Jelaskan dinamika dan tantangan Pancasila dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam perkembangan bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Berikut beberapa dinamika dan tantangan Pancasila dalam sejarah pembangunan Indonesia. Yang pertama, fluktuasi pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, perjuangan mempertahankan relevansi Pancasila. Relevansi Pancasila telah mendapat tantangan dari berbagai kalangan sepanjang sejarah Indonesia. Yang kedua, perlunya keseimbangan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu beragam dan terkadang dapat bertentangan satu sama lain. Yang terakhir, perlunya pemajuan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.